Mari kita buka Mazmur 73 ayat yang ke-21. Mazmur 73 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata begini. Kita baca bersama Mazmur 73 ya, ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Waktu orang itu pahit, sakit hati, mengalami tekanan, maka itu pasti akan berimbas kepada fisiknya. Itu pasti saudara. Kalau saudara banyak masalah, ya pasti saudara mulai sakit tulang, ya itu pasti. Karena makanya Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya 70% penyakit fisik itu datang dari jiwa, dari hati. Ya, maka dikatakan ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Sakit pinggang itu biasanya karena sakit hati. Nggak usah angkat tangan. Yang sering sakit pinggang di sini, coba periksa hatimu. Ya, mungkin engkau ada kekecewaan di sana. Lepaskan pengampunan. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ketika kita mengalami sesuatu yang berat di hidup ini, kadang-kadang kita ini udah gak ngerti, bahkan mau ngapain lagi kita udah gak tahu mau ngapain. Aku ini dungu, bodoh seperti hewan, sudah gak bisa mikir. Saudara, saya tadi baru teleponan dengan seorang ibu, luar biasa. Ibu ini mengalami kepahitan yang, bukan kepahitan yang dibuat manusia. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di satu kota. Dia suruh saya doakan anaknya yang menikah sudah beberapa tahun tapi belum punya anak. Jadi saya panggil anak itu, saya doakan, saya tumpang tangan perutnya. Puji Tuhan, setelah saya pulang sebulan kemudian anak itu hamil. Ya, seneng. Keluarganya seneng, anaknya hamil. Ya, sebulan yang lalu dia melahirkan, saudara. Semua seneng, ya, mamanya seneng dapat cucu. Tiba-tiba ketika anaknya baru berumur 1 bulan, Kamis kemarin, anak ini meninggal. Tapi bukan bayinya, tapi mamahnya. Jadi anak dari ibu ini. Saudara bisa bayangkan, sebuah kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi sebuah hal yang pahit. Inilah hidup, ini hidup. Ikut Tuhan itu tidak selalu yang manis. Kita harus mempersenjatai diri kita bahwa ikut Tuhan itu bukan cuma yang enak-enak. Saya selalu berkata saudara kepada anak Tuhan, engkau ikut Tuhan bukan supaya engkau tidak mengalami masalah di hidupmu. Kenapa engkau harus dekat dengan Tuhan? Karena ketika engkau mengalami masalah, engkau akan beroleh kekuatan sebab engkau dekat dengan Tuhan. Jangan kau kecewa, banyak orang datang, Bu kenapa Tuhan, Bu kenapa Bu, saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya sudah begini. Saya bilang kau itu dekat Tuhan bukan supaya hidupmu gak ada masalah. Dunia ini tempatnya masalah. Kalau saudara gak mau hadapi masalah, silakan pergi dari dunia. Ya apa ya? Makanya kalau orang datang, Bu Devi saya itu banyak masalah di hidup saya, kenapa gak pernah selesai? Ibu sudah capek hidup? Ngomong Bu, nanti saya doakan. Karena hanya di dunia orang mati tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi jangan cari-cari masalah buat lo. Jangan cari masalah. Karena hidup ini kita lurus-lurus aja banyak masalah. Kemalangan orang benar itu banyak. Orang benar loh, kemalangannya banyak saudara. Makanya jangan suka menghakimi juga. Kalau ada orang dalam masalah itu ada dosa itu pasti ada gini. Enggak, sering kali Tuhan izinkan yang pahit. Ketika Hizkia divonis mati sama Tuhan, dia sakit. Dia berkata begini saudara, Yesaya 38 ayat 15. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Orang itu kalau pahit pedih memang susah tidur saudara. Iya enggak? Saudara ngalami enggak? Minta
kepada Tuhan supaya dia tenangkan rohmu. Sepahit apapun keadaan yang bergejolak di luar engkau, kalau di dalammu itu tenang, maka engkau tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada di luar. Dan ayat 17 di sana bagus dia tulis, kita baca bersama 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ternyata penderitaan yang pahit itu dapat apa? Menyelamatkan jiwa kita. Makanya jangan selalu benci kepada proses yang Tuhan kerjakan. Banyak orang yang akhirnya sekarang berkata gini, saya bersyukur Bu, untung saya diproses. Kalau nggak diproses, maka saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saya nggak diproses, saya tidak pernah tahu rencana Tuhan. Saudara, di hidup ini kita akan mengalami banyak hal yang bahkan kita nggak terbayang. Siapa yang terbayang, saudara? Ibu tadi lagi seneng punya cucu, baru lahir, 1 bulan cucunya, anaknya meninggal. Siapa yang tahu itu akan terjadi? Tapi inilah hidup. Saudara mau atau tidak, seringkali yang pahit itu Tuhan izinkan. Tapi kenapa kita harus selalu dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita tidak mengalami yang pahit, supaya kita beroleh kekuatan ketika Tuhan izinkan proses itu datang. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan seringkali jalan hidup ini tidak terselami. Tapi kami butuh penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Supaya yang pahit itu di dalam penyertaan Tuhan menjadi sesuatu yang menyembuhkan jiwa kami. Tolong kami tetap taat Tuhan.